Halo Observers, kembali di Forensic File atau Jurnal Forensik bersama saya Denny Darko dan Ibu Dr. Hastri Forensik. Nah, kita akan membahas seperti janji yang sebelumnya, episode sebelumnya, membahas tentang kasus pertama, Dok. Wow. Ya, ini belum pernah dibahas sebelumnya dan orang-orang pasti nanya, tapi sebelumnya, Dok, ini banyak yang nanya loh. Dokter ini polwan, dokter atau apa, Dok? Ya, kan kadang saya pakai baju poluan ya, polisi. Ya, saya lulus dokter dulu, terus masuk ke pendidikan kayak wajib militer, tapi dari sarjana. Dulu namanya SEPA PK. Kelima tahun 1997 sampai 98. Baik. Nah, langsung diceritakan, Dok, kok bisa terus tiba di forensik? Tahun 98 lulus jadi perwira di kepolisian. Tapi saya pendidikannya di Pustikoat 7 bulan, di Akmil 1 bulan, dan di Akpol 4 bulan. Oh, tapi itu belum forensik ya? Belum, masih dokter umum. Polisi. Iya. Setelah itu nikah. Iya. Kan udah ada yang nunggu, kasihan. Nikah gitu. Nikah tahun 98 tuh langsung. Terus kerja di Polda Jawa Tengah sebagai dokter umum. Oh, baik. Dokter umum. Udah, terus punya anak. Satu, belum deh belum punya anak. Itu kasus yang punya anak satu dulu. Terus kasus yang Mas Denny tanya. Yang itu ya, dikira itu bunuh diri. Iya. Ternyata itu adalah pembunuhan. Itu tahun 2000. 2000. Ya, saya baru punya anak satu. Coba, Dok, ceritakan detailnya bagaimana. Nah, itu saya diajak waktu itu Kasat Reskrim di Restabes. Saya masih dokter poliklinik di Restabes. Sama di mana? Sama dokter di poliklinik Polda Jawa Tengah gitu udah. Dan saya diajak, di situ ada seorang bapak-bapak laki-laki meninggal di dalam kamar dengan keadaan tertusuk pisaunya dipegang. Pisau dapur tertusuk di perut, dipegang gitu loh. Jadi kesannya kayak ditancapkan. Ya, kesannya nancep sendiri gitu. Perut sebelah kiri tuh. Tengah. Oh, di tengah? Iya, ingat banget saya. Nah, tapi memang ada petunjuk dari teman-teman penyidik kalau kok aneh, kok terkunci dari kamar, dari dalam. Maksudnya kamarnya terkunci dari dalam. Terus di jendela kok ada jejak tangan pegangan gitu loh. Tangan yang darah gitu. Maksudnya darahnya dia. Nggak tahu darahnya siapa. Pokoknya lah kan. Kalau darahnya dia, kemudiannya mati geletak di bawah kok. Iya. Gitu. Lah penyidik curiga mungkin ada orang lain kunci pintu terus lewat jendela itu seperti itu. Tapi dari luka-lukanya akhirnya saya tuh itu sempat saya seharian tuh ternyata. Saya seneng, saya periksa bolak-balik ini kok ya kok apa namanya ada luka apa sayatan kok sampai lupa. Terus memar-memar di tangan, terus di kepala. Ini ya, perlawanan ya, mempertahankan diri. Saya inget dulu pelajaran kedokteran forensik waktu mau dokter umum kan masuk juga. Pasti dapat ya. Iya, udah. Terus akhirnya itu sekitar seharian saya sampai ada kaku jenazah kan. Terus akhirnya ya udah kita bawa ke kamar jenazah di Karyadi. Itu lanjut malamnya otopsi tuh. Langsung? Iya, langsung. Tuh saya nggak pulang-pulang gitu. Saya inget banget. Dan Kasat Reskrimnya juga nungguin, sekarang udah jenderal Pak Kasat Reskrimnya. Oh, iya. Udah, terus akhirnya kita otopsi, terus selesai, besoknya saya laporan lagi, ketemunya ini, terus saya bilang ini memang ada suatu kekerasan tajam. Iya. Dan diduga memang suatu tindakan pembunuhan. Ya itu, udah besok laporan, seneng, ternyata Pak Kasatnya tuh cerita, Dok, ambil forensik aja, polisi butuh loh. Sebentar, waktu itu dokter belum jadi dokter forensik? Belum, masih jadi, dokter umum. Waktu itu dokter itu cuman ya sudah membantu saja. Dalam kapasitasnya memang dokter kepolisian. Dan diminta untuk ikut menentukan itu tadi ya? Iya, dan TKP korban pembunuhan itu dekat rumah saya, jadi Kasat Reskrimnya tuh jemput saya. Karena inget dibilangin sama mungkin anggota, atau ada dokter polisi gitu baru. Saya dijemput terus diajak ke TKP gitu kan. Dokter waktu dijemput? Itu tahu nggak kalau memang akhirnya harus mengotopsi? Nggak tahu. Diajak karena dokter baru kan,
sama seorang kasat reskrim pangkatnya AKBP kan takut lah, siap-siap mesti diajak apa kerja ya ikut gitu. Ternyata besoknya setelah kita bikin laporan ini cerita, terus terbukti juga dengan penyidikan ya, ternyata ada saksi memang melihat ada orang keluar dari situ. Gitu. Dan dari darah yang di mana? Di jendela ya, di daun jendela. Sidik jarinya nggak kayak sekarang kan, masih dicari-cari dulu, nggak ada alat yang kayak IMABI sekarang dulu. Ya ternyata memang manual, bukan sidik jari dari korban. Berarti ada orang lain. Tapi darahnya darah korban. Iya. Itu darah korban. Darahnya waktu itu golongan darahnya sama dengan korban. Belum main di DNA juga waktu itu kan? Iya, zaman itu dok. Makanya ngeriksa itu berarti pakai ngeliatin berkas sidik jari yang banyak itu. Iya dulu. Ya akhirnya terungkap. Nah itu dari situ, dan itu terungkapnya kayaknya setelah hari ketiga deh. Sebentar, berarti dia sudah mati saat itu ditusukkan atau yang mortalnya itu ya si itu tadi? Iya, tusukan itu. Ditaruh tangannya seolah-olah dia bunuh diri. Gitu. Berarti itu ditusukkan oleh orang lain? Iya, di beberapa di pisaunya juga ketemu sidik jari. Ada juga? Iya, ada juga. Berarti dia nggak ngerti ya, kalau memang itu harusnya dibersihin dulu kan? Iya, dan buktinya tangannya kan juga nempel di jendela. Iya. Dan dari situ Pak Kasatnya ngomong kalau Polri itu butuh loh, belum ada tuh dokter forensik yang aktif di polisian. Setahu saya tuh saya tanya-tanya, senior saya udah ada waktu itu 3 orang. Tapi bukan polisi? Polisi, tapi laki-laki. Iya. Polisi laki-laki, dan saya langsung bilang sama suami mau sekolah forensik. Dokter waktu itu beneran mau atau takut sama Pak Jenderal yang sekarang? Iya, mau, seneng, langsung saya seneng karena kita diskusi itu seneng, terus saya ngajukan izin. Sebenarnya dari Mabes langsung keluar izin, tapi ternyata saya hamil. Gitu. Ya, terus nunggu dulu sampai 2001 anak saya lahir. Kasat reskrimnya siapa sih dok itu? Pak Purwololono. Pak Purwololono, sekarang Jenderal ya? Jenderal, semoga masih ingat. Nah dok, waktu itu terus akhirnya menentukan itu tadi dokter bilang saya seneng mas harus ngecek ini itu. Kak ngerasa seneng itu karena ini jadi kayak tebak-tebakan harus berpacu dengan waktunya apa dok? Saya seneng karena kan ternyata kita harus menentukan waktu kematian. Dengan kasus-kasus ini, waktu kematian balapan Pak Kasat ini meninggalnya jam pagi kok, kan waktu itu saya meriksanya agak siang ya, jam 10. Ini meninggalnya pagi karena di lambungnya udah habis, dan malam dia sisa makanannya udah habis, berarti kan dia dilakukan pagi hari menjelang subuh gitu kan. Dan ternyata kan dari saksi ada yang lihat jam segitu ada yang loncat gitu loh. Jadi itu membantu banget ternyata. Itu saya baru tahu. Baru tahu kalau kita waktu kematian sangat penting sekali. Dok, makanan yang ada di lambung itu di tahap keberapa untuk dicek? Apa yang pertama? Itu setelah kita lakukan pemeriksaan semua kan, kita nggak harus fokus ke lambung tapi seluruh organ. Tapi urutannya tuh berarti kalau itu saya juga belum pernah nanya nih. Otopsi itu dari kepala ke bawah atau dari kepala ke bawah. Baik. Kepala ke bawah. Tapi biasanya kita dada dibuka dulu. Jantungnya diperiksa, sampai lambung urut ke bawah. Terakhir saya biasanya buka kepala, karena butuh digergaji kan. Iya, paling susah. Tapi itu nggak bisa dikerjakan secara paralel, harus dokter sendiri yang mengeluarkan dan menimbang. Iya, kita dokter, ya teman-teman teknisi atau mungkin ada dokter muda belajar membantu aja, nimbangin, nyatetin seperti itu. Baik. Kalau saya biasa karena sejak saat itu sampai sekarang, kalau saya otopsi nggak megang tuh rasanya nggak sah. Iya. Nah, berarti setelah itu dokter akhirnya menentukan untuk jadi seorang dokter forensik setelah melahirkan baru sekolah. Iya, baru sekolah. Dan setelah sekolah itu baru langsung kejadian bom Bali 1 itu. Bom Bali 1 sudah diceritakan. Nah, iya, sampai tahun 2005 saya baru lulus spesialis forensik. Dok. Itu yang pertama. Nah, kalau sekarang saat video ini dibuat, ini tanggal 9 Maret 2021, kasus terakhir yang ditangani oleh Dokter Hasri ini apa? Bulan 2-3 minggu yang lalu ya Pak. Iya, 3 minggu yang lalu setelah kasus Rembang. Yang Dalang. Setelah Rembang ada lagi? Ada di Semarang. Apa dok? Seorang wanita dimasukkan di lemari. Yang di hotel? Iya. Iya. Saya sempat nonton itu. Itu gimana dok? Ya itu memang
kok murni memang meninggal tidak wajar karena ditemukan di dalam lemari hotel. Penganiayaan. Dilakukan oleh suaminya atau teman dekatnya, suami siri katanya ngakunya gitu. Dan suaminya itu teman dekatnya juga sebagai mucikari juga gitu, seperti itu. Jadi ya kadang kok bisa gitu loh dunia kayak gini. Dia karena pandemi mungkin cari uang atau cari nafkah susah, akhirnya dia itu. Tapi dokter waktu dihubungi itu datang ke TKP atau kemana dulu, dok? Jadi waktu itu saya nggak dihubungin ke TKP, saya cuman langsung ke kamar jenazah karena kasus itu kan pertama belum dikenal nih korban siapa, karena kan dari hotel kok nggak keluar ini perempuan ini gitu. Berapa waktu? Berapa sekitar 1 hari gitu kan. 1 hari ya. Ternyata ada jenazah dan setelah itu karena belum dikenal di rumah sakit Dr. Karyadi itu harus disimpan dulu 2 kali 24 jam. Kok kalau tidak dikenal harus disimpan selama 2 kali 24 jam? Biar kita bisa minta izin keluarga untuk ya lege artis untuk kita, karena orang timur ya tidak warga tidak kaget kan, harus tahu. Sebenarnya kalau untuk kepentingan penyidikan sih polisi berhak aja meminta langsung segera otopsi. Oke, berarti kalau secara undang-undang sebenarnya boleh masalah, langsung. Karena adat ketimuran kita meminta izin. Dan akhirnya ditemukan keluarganya. Dapat diketemukan keluarganya, akhirnya itu nggak ada identitas kan, dok? Iya, nggak ada identitas. Dan ketemunya gimana, dok? Ketemunya dari antemortem. Dari pihak hotel. Saya tanya, jadi ada yang kenal dari yang diduga melakukan pembunuhan itu. Waktu dihubungi keluarga mengizinkan? Iya, datang. Kalau itu prosesnya saya nggak tahu karena kan yang menghubungin penyidik. Betul. Yang penting saya waktu itu diminta untuk membantu untuk proses otopsi di rumah sakit Dr. Karyadi. Karena kasusnya tuh terungkap dulu, udah rilis gitu dan kan butuh alat bukti satu lagi nih ya, otopsi ini, hasil dari otopsi ini. Baik. Nah, itu waktu dokter melakukan otopsi itu tadi, apa yang ditemukan? Ya memang sangat tidak manusia, kasihan lah, terlalu sadis bagi saya karena yang melakukan teman dekatnya atau ngakunya udah suami sirinya, terlalu sadis dan benar-benar dianiaya seperti itu. Penyebab kematiannya apa, dok? Kekerasan tumpul, dipukuli seperti itu sampai retak lah kepalanya itu, sampai tak beraturan itu. Berarti memang meninggalnya saat dipukuli kepalanya? Iya, dan saya pikir dia itu waktu dimasukkan lemari tidak langsung mati. Jadi prosesnya agak lama kesakitan. Berarti sejak dia dipukuli berkali-kali itu? Iya, diduga kan terus diduga sudah mati ya. Dimasukkan? Iya. Dan si pelakunya ini tuh nggak sadar kalau itu belum meninggal? Iya, diduga udah mati kan, ada tanda cekikan juga di leher terus dimasukin di lemari. Berarti dia kesakitan selama itu di situ? Sangat, iya, karena kita tahu sih prosesnya dan luka-luka yang didapatin dia tuh di korban itu juga ada sebelum dia meninggal, banyak. Mungkin diseret waktu dimasukin lemari itu kan kita tahu kan. Kalau misal luka-luka itu postmortem kan berarti udah mati saat itu. Iya. Jadi kita tahu. Itu ditemukan katanya ketertekuk seperti itu, dok? Iya. Nah itu terus dikeluarkan. Waktu itu autopsinya dilakukan di rumah sakit Dr. Karyadi ya? Oke. Nah setelah ditemukan itu tadi, itu langsung gampang ya mengetahui bahwa itu ternyata adalah itunya ya tadi, pasangannya itu tadi ya? Betul ya, dan udah langsung terungkap cepat juga sih, karena kan mungkin ada saksi melihat dia kan udah tinggal di hotel itu seminggu. Jadi ya kalau dapet tamu suaminya nyariin di situ, tamu gitu kan, katanya sehari 3 atau 4 tamu, misalnya bayarnya 300.000, suaminya dapat 100.000 gitu. Ya Allah. Nah, gitu. Sampai segitunya. Iya, makanya dan itu dilakukan itu karena cemburu. Jadi setelah ada tamu tuh korban lihat pasangannya tuh ngobrol dengan perempuan lain di hotel itu, terus cemburu, terus jadi cekcok gitu. Maaf, yang perempuan ini lihat yang laki-laki itu sama wanita lain. Lagi ngobrol apa gimana, mesra katanya gitu. Terus cekcok. Iya. Terus akhirnya terjadi pertengkaran. Terus itu tadi dilakukan kekerasan itu tadi. Betul.
Tapi sampai hati ya seperti itu. Iya, nggak tahu karena stres pandemi kan. Nah dok, itu tadi dokter bilang kan itu di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Betul. Setahu saya di Semarang itu umum kan? Betul ya. Bukan Rumah Sakit Polri kan, yang Bukan, dokter ya. jadi karumkitnya bukan kan? Kan. Lah kok di situ itu terus? Kebetulan saya kan juga alumni Rumah Sakit Dr. Karyadi, maksudnya alumni Undip yang kerja juga di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan Baik. saya juga dosen mitra di Jadi waktu itu Fakultas Kedokteran Undip. Oke, dokter sekalian melakukan proses pendidikan di situ. Maksudnya Betul. dokter ngajar juga. Iya, jadi ada PPDS forensik, dokter umum yang lagi sekolah forensik. Kayak dokter dulu. Iya. Oh. Jadi saya sekalian ya berbagi ilmu lah gitu loh. Oh. Apa aja. Itu yang diajakin juga? dikusain. Iya, diajakin. Mereka memang yang harus belajar di situ karena Oh. mereka memang stay-nya di situ. Oh, itu diajak waktu proses yang ini Iya, tadi? mereka yang ngajak saya. Oh gitu? Karena saya juga dikabarin dan saya mau sekalian berbagi ilmu lah gitu kan. Mereka juga butuh wawasan, ilmu pengetahuan selama ini saya jadi dokter forensik. Berapa orang dok yang mau ikut di sini? Banyak, waktu itu ada 8 orang. Oh, 8 semua, orang. ya. Dan termasuk semua- juga dokter muda koas gitu. Oh, Gitu. baik. Jadi saya senang juga sih. Jadi kadang kan kalau korban wanita, kadang kita harus tahu modus operandinya apa kalau Iya. meninggal. Dan saya dari dulu sampai sekarang itu seluruh organ atau lubang kemaluan itu kita periksa. Oh, pasti. Ada kekerasan seksual atau tidak, Oh. atau seperti itu. Oke. Semua kita Iya. swab untuk tahu. Berarti posisinya waktu dokter di situ itu seperti itu ya, kombes yang ngajakin dokter buat kasus pertama ya. Iya. Tapi sekarang posisinya dokter jadi kombesnya. Jadi dosennya. Jadi dosennya. Dosen di situ, iya. Siapa tahu nanti yang kemarin itu jadi apa namanya dokter magangnya Forensik, itu iya. forensiknya suatu saat akan menggantikan kita di sini, dokter jadi jenderalnya ya. Ada juga yang mau masuk ke polisi nanti kalau Oh, udah gitu. lulus, ya. Kan Oh, bisa biasa. nih dokter forensik dulu terus masuk polisi bisa. Oh, Iya. seperti itu ya, bisa ya. Iya, Jadi bisa. nggak harus masuk ke polisi dulu baru forensik. Enggak, sekarang peraturan berubah, ada yang dicari dokter spesialis dulu, misalnya forensik atau bedah tulang Iya. atau spesialis lain yang tergantung Polri butuh. Oh, Jadi baik. bisa gitu. Baik. Suatu saat nanti mungkin ajakin juga ya dok, bisa ini. Iya. Dokter ngobrol juga sama dianya juga belajar juga di sini. Iya, ada kok, ada cewek itu juga ada 3 orang Oh, yang ambil forensik. iya. Alhamdulillah banyak yang mau karena biasanya mereka dikirim dari rumah sakit umum pemerintah di wilayah masing-masing. Kemarin ada dari Rumah Sakit Umum Pontianak, Oh, ada dari Universitas Unimus tuh di Universitas Muhammadiyah Semarang, dosen juga ada. oh. Dan mereka setelah selesai mereka harus kembali lagi ya. untuk di sana ya. Betul. Oh, tapi memang banyak loh dok yang setelah nonton acara ini tuh terinspirasi, Iya. terus mereka juga pengen belajar dan pengen hebat kayak dokter Hasri juga. Banyak yang DM saya dan Iya. alhamdulillah bisa saya balesin satu-satu. Ada yang tanya juga, ini yang bales siapa? Ya saya sendiri gitu. Nah, tapi dokter sendiri harapannya gimana sih ke anak-anak ini tadi itu, pemuda ini ya belajar seperti ini kan sesuatu yang mungkin kalau dokter dulu sebelum terjun ke forensik langsung kan pasti ada kekhawatiran. Betul. Nah, tapi setelah ada di sini apa yang pengen dokter sampaikan ke Ya, saya pengen penerus ini? tetap mereka belajar terus tidak putus sampai kasus-kasus itu aja karena semakin canggih kan kejahatan gitu. Tapi saya yakin tidak ada kejahatan yang sempurna Iya. asal kita benar-benar tadi Iya, mencari, memeriksa dan mendapatkan bukti yang pasti dan ilmiah. betul. Dan entah kenapa selalu dapat pertolongan dari yang di atas ya, Betul, dokter ini iya. ya, untuk bisa memecahkan kasus-kasus itu. Iya. Bahkan kemarin kasus yang lumayan lama nggak terpecahkan, yang mutilasi itu akhirnya terpecahkan juga ya. Sama yang jenazah di pinggir tol itu seorang Iya, wanita iya. dalam keadaan hamil setahun kan. Oh, betul. Iya. Waktu kita memulai ini dulu Iya. sampai akhirnya sekarang Terungkap. pecah telurnya terungkapnya di saat itu tadi. Inspirasi dari seorang dokter Hasri ini masih banyak lagi yang harus digali, dan semoga ini membagikan banyak semangat positif walaupun yang kita bahas ini adalah sesuatu yang mungkin dekat dengan kematian, dekat dengan tindak kejahatan, tapi ini adalah sebuah energi positif agar kita bisa tahu bahwa selama ada ilmu-ilmu seperti ini, hal positif itu akan selalu bisa menggantikan segala sesuatu yang negatif. Terima kasih Dokter Hasri. Iya, sama-sama. Ya, dan kita akan kembali lagi pastinya entah masih di sini atau kita akan pindah ke tempat lain. Sebelum itu terjadi,
Ingat untuk selalu jangan berasumsi sebelum mencari bukti. Salam Forensikers. Forensikers. Sampai jumpa.